Saya sendiri merasa Pak Kainama ini sering menghindari pertanyaan dan bukan menjawabnya ya, baik dalam debat maupun dalam acara tanya jawab. Tadi dalam debat Pak Istra sudah mengatakan tidak ada ayat yang mengatakan Yesus sembuh, semua bangkit atau dibangkitkan, dan Pak Kainama tidak menjawab satu huruf pun dalam persoalan itu. Dan saya sekarang ingin menekankan kembali pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh Pak Isra. Kalau memang Yesus tidak mati, berarti dia harus dikatakan dia sembuh atau disembuhkan, bukan bangkit atau dibangkitkan. Oke. Supaya keras saja, supaya dengar. Saya tadi orang tanya, saya tidak dengar. Suaranya tahu kecil. Ya, bukan mau bentak-bentak. Ya, oke, silakan. Jadi pertanyaan tadi, Yesus sembuh atau tidak sembuh, bangkitkan atau tidak dibangkitkan? Bukan, soal sembuh. Sembuh atau tidak sembuhnya? Dia sembuh, saya bilang sembuh. Mana ayatnya? Ayatnya? Semua bilang bangkit atau dibangkitkan, tidak ada sembuh atau disembuhkan. Ya saya bilang sembuh, boleh. Oke, ayatnya. Ayatnya ada. Tadi saya sudah tampilkan. Tadi saya sudah tampilkan. Ini sama semua. Begini Pak Pendeta. Kenapa jadi menekan mana ayatnya? Giliran diminta ke sebelah, Bapak nggak pernah tanya ke sebelah mana ayatnya. Mana apa Yosefus yang asli, mana misalnya kayak gitulah. Kenapa kok harus mati? Kayak tadi tuh Sanhedrin, ya kan? Tapi kalau ke saya, dia nggak menjawab. Karena porsi saya menjawab, dia sembuh. Udah itu aja. Boleh dong Pak Pendeta? Boleh nggak? Boleh nggak? Apakah harus begini sesuai dengan keinginan Bapak? Kalau Bapak bilang dia tidak mati, iya, berarti dia sembuh atau iya, disembuhkan. Tapi tidak ada ayatnya satupun. Di dalam semua mengatakan dia bangkit atau dibangkitkan, berarti dia mati. Pak, di dalam iman saya dia tidak mati. Itu imanku. Nah, pembahasannya temanya, karena permintaan hari ini debatnya adalah untuk membahas ayat-ayat dari Alkitab, membawa kekuatan parameter dari paparan dari Alkitab. Oke, baik, tenang ya. Baik, boleh tenang ya Pak ya. Silakan. Tadi kan sudah dikasih tahu ini. Baik, baik, sudah dijawab dari narasumbernya. Berarti ini ya Pak ayatnya? Iya. Oke, berarti ini ayatnya Pak. Iya. Terima tidak terima sudah Pak. Iya. Baik ya. Itu loh. Hanya ini ayatnya. Loh, sekarang saya tanya, apakah tadi yang eksplisit ada nama Yesus di situ di dalam catatan sejarah? Nggak apa-apa, saya bisa nerima Pak Esra menyampaikan itu kepada saya Pak. Nggak perlu dimarah-marahin saya nggak perlu ngikutin Bapak, karena ini saya mengikuti pola yang ada di dalam tema, bahwa saya tidak membawa keislaman saya dalam membawa tema Yesus tidak mati gitu. Kalau iman saya bilang Yesus tidak mati sampai kapanpun tidak Pak. Jadi kalau dituntut untuk ayatnya mana sembuh dia dibangkitkan, kok gitu Pak? Ini kan debat, saya ajukan ini terus kenapa? Oke. Kenapa jadi Bapak marah-marah? Kalau nggak terima ya nggak apa-apa. Iya. Bilang Bapak tidak menjawab. Ya nggak apa-apa, itu menurut baik. Bapak. Ya nggak apa-apa. Menurut Bapak kan, nggak apa-apa kan? Boleh dong. Ya toh? Hah? Nggak boleh. Ada undang-undangnya di dalam debat di Indonesia. Ya, kalau tidak Saya melakukan kesalahan hukum gitu. Oke, baik, sudah ya Pak ya. Iya. Tadi waktu ditanya tentang akhir zaman Bapak sudah Pak ya. Oke Pak, sudah ya Pak ya. Tadi sudah berikan pertanyaan. Ya tidak tahu memang. Sudah. Tidak tahu. Sudah. Iya, nggak masalah. Sudah. Oke, next. Ya kan udah dijawab. Masalah terima atau tidak itu kan tergantung Bapak. Oke, selanjutnya ya. Oke, penanya dari Kristen sudah. Next, penanya dari Islam. Tunggu, biar clear dulu. Maaf. Biar clear dulu ke Pak Budi. Apakah Bapak terbiasa memaksakan kehendak begini, Pak? Nggak bisa lah. Oke. Itu jawaban saya. Jawab atau bilang tidak tahu. Loh, saya sudah jawab kok.
Jawabannya Menurut hanya itu saja jawabannya. Iya kan? Tidak ada tambahan yang lainnya. Bukan menurut Bapak, kalau Bapak merasa tidak cocok, it's okay. Saya hargai itu. Ya,